Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ikut campur dalam pencalonan kepala daerah. Hal itu disampaikan Presiden menanggapi pernyataan soal upaya jegal-menjegal Anies Baswedan di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Jokowi bilang urusan pencalonan adalah hak partai politik, sementara Jokowi bukan ketua partai, apalagi pemilik partai. Oh, saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding menjegal, dituding menghambat, dituding, ya tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan angkat bicara usai batal maju di Pilgub Jawa Barat. Anies memastikan dengan habisnya batas waktu masa pendaftaran pilkada, ia tidak maju Pilgub Jakarta maupun Jawa Barat tahun ini. Anies pun membenarkan pada Kamis kemarin sempat menerima tawaran dari partai politik untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Namun dengan sejumlah pertimbangan, ia memutuskan tidak ikut berkompetisi. Pendaftaran pilkada, pendaftaran sudah ditutup, dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen, dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Langkah mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan maju di Pilkada Serentak 2024 terhenti. Setelah gagal maju di Pilgub Jakarta, DPC PDIP Kota Bandung sempat menyebut kans Anies Ono Surono maju di Pilgub Jawa Barat mencapai 95%. Hal ini diperkuat unggahan staf khusus Anies, Naufal Firman Yusak, di media sosial X dengan cuitan Train to Bandung dan tautan tiket keberangkatan Kamis malam. Namun, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat kemarin, juru bicara Anies Baswedan mengatakan Anies tak maju di Pilkada Jawa Barat. Teka-teki soal cagup PDIP di Pilkada Jawa Barat terjawab jelang batas akhir pendaftaran. PDIP memutuskan untuk mengusung JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja sebagai cagup dan cawagup di Pilgub Jawa Barat. Pendaftaran keduanya diwakili oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono serta sejumlah kader PDIP. Ono menyebut gagalnya Anies maju karena dijegal Mulyono and the Gang, tanpa merinci siapa sosok Mulyono yang dimaksudnya. Tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya Bapak? Ya Mulyono dan geng. Itu saja Mulyono. Meski Ono tak merinci siapa sosok Mulyono yang dimaksud, hari ini Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana merespons soal sosok Mulyono. Ari menjawab pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilu kada adalah sepenuhnya menjadi urusan partai politik atau gabungan partai politik. Keputusan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Setiap partai memiliki kedaulatan untuk memutuskannya. Jangan sampai semua problem putusan internal partai selalu dikait-kaitkan dengan presiden, ujar Ari. Sebelumnya Anies Baswedan juga gagal maju di Pilgub Jakarta. Padahal Anies sempat sowan ke kantor DPD PDIP Jakarta dan kantor DPP PDIP saat pengumuman Cagup Jakarta. Di Jakarta, PDIP mencalonkan Pramono Anung yang saat ini menjabat Sekretaris Kabinet dan Rano Karno sebagai Cagup dan Cawagup Jakarta. Tim Liputan Kompas TV.
Gagal majukan Anies, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menuding Anies dijegal pihak eksternal yang disebut Mulyono and the Gang. Siapa Mulyono yang dimaksud? Kami diskusikan bersama Arya Bima, politisi PDI Perjuangan, kemudian bergabung juga bersama kami Ridwan Hisyam, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, dan Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore Pak Ridwan. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Mas Bimo, siapa Mulyono and the Gang ini yang katanya menjegal nama Anies maju di Pilgub Jawa Barat, dan bentuk mengusiknya gimana itu? Halo, saya mengacu dari apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen Hasto Kristianto tentang hal yang terkait dengan rumor Mas Anies yang dipersiapkan untuk gubernur atau calon gubernur di Jawa Barat. Setahu saya sejak awal cakada-cakada ini, kalau di Jakarta memang Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan maupun fungsionaris-fungsionaris membicarakan soal Mas Anies menjadi calon gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan, yang waktu itu berpasangan dengan Mas Rano. Terus terang saja kalau di Jawa Barat yang hari Kamis kemarin itu diwacanakan sejak pagi baik DPD maupun DPP adalah Mas Sandiaga. Nah, justru pada saat Mas Ono muncul mengenai ada hal yang menghambat tentang pencalonan Mas Anies di Jawa Barat, itu wilayah mungkin masih di wilayah Dewan Pimpinan Daerah. Tadi saya konfirmasi betul, mengklarifikasi informasi ini ke Pak Sekjen. Pak Sekjen menyampaikan bahwa untuk hal yang terkait dengan pencalonan dukungan kepada Mas Anies ini tidak lebih dari persepsi publik. Memang sejak keputusan MK dan juga koalisi Kim Plus itu ada usaha untuk menjepit PDI untuk tidak bisa mencalonkan, atau ada usaha untuk mengeroyok PDI begitu ya. Oke, jadi setelah konfirmasi ke Pak Ono, jadi Mulyono ini siapa, Pak? Jadi ada persepsi itu yang mana setelah putusan MK ada kecenderungan lebih cair. Jadi saya tidak melihat unsur ada penjepitan yang terjadi di Jakarta berkaitan dengan Mas Anies, karena Mas Anies dalam pembicaraan kami atau di tim Des Pilkada maupun di pimpinan pusat waktu itu memang betul-betul keinginan untuk beberapa kawan untuk mencalonkan Mas Anies, terutama Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DKI Jakarta itu terjadi, dan faktor yang paling akhirnya mematahkan Mas Anies tidak dicalonkan dari PDI Perjuangan itu hanya satu hal, sepengetahuan saya, karena Mas Anies tetap ingin menempatkan pada posisi tidak berpartai, sementara kawan-kawan Dewan Pimpinan Pusat menginginkan Mas Anies ini harus masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Berarti betul ada upaya penjegalan atau ada intervensi dari pihak luar ya ke PDI Perjuangan? Nanti dulu. Beda dengan Mbak Airin yang memang mereka sudah berpartai. Nah, kalau toh ada usaha penjegalan dari luar, PDI Perjuangan tidak bisa partai ini diatur, ya. Mempunyai proses pengambilan keputusan yang benar-benar matang dari aspek ideologis, politis, sampai hal yang menyangkut masalah kepentingan untuk rakyat Jakarta. Saya tidak melihat bahwa PDI Perjuangan bisa diintervensi oleh kekuatan manapun, oleh person manapun di dalam pengambilan keputusan. Bagi saya Mas Anies adalah orang yang memang diakan oleh kawan-kawan Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta dan ingin diusung oleh PDI Perjuangan, hanya faktor hak Mas Anies untuk menentukan tidak berpartai itu yang menjadi kendala. Sudah kami tangkap. Ada usaha-usaha itu ya, tapi saya tidak menyampaikan siapa itu Mulyono. Menurut Pak Ono, saya kira Pak Ono yang tahu persis bagaimana penjepitan itu dilakukan
di wilayah Jawa Barat saya itu. Mas Adi, kalau kemudian dari Mas Bimo bilang PDI Perjuangan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, tapi kalau melihat polanya Mas Anies awalnya foto dengan Bang Rano Karno terus nggak jadi maju Pilgub Jawa Barat, kemudian beredar kabar dari DPC PDI Perjuangan Jawa Barat 95% Anies Ono di Jawa Barat, tapi ujung-ujungnya nggak jadi. Anda menangkap bahwa betul ada upaya intervensi atau penjegalan di sini? Saya sebenarnya tidak terlampau yakin kalau ada pihak eksternal yang mencoba untuk menggagalkan pencalonan Anies dari PDIP. Seperti yang disampaikan oleh Bang Bimo tadi, ini kan mengkonfirmasi dari statement-statement elit PDIP sebelumnya, bahwa tak ada satupun kekuatan politik di negara ini yang bisa cawe-cawe, apalagi misalnya ikut campur dalam urusan kepentingan politik PDIP. Entah itu tukang kayu, entah itu Mulyono, entah itu invisible hand. Itu kan sebutan-sebutan yang selama ini mengarah ya. Mungkin kalau di tempat yang lain yang disebut invisible hand, Pak Mulyono ini adalah orang yang cukup powerful, tapi rasa-rasanya kalau di PDIP agak sulit. Saya justru melihat karena ada faktor ideologis yang sebenarnya belum ada titik temu antara Anies dan PDIP ya soal penggagalannya itu. Bahkan kalau kita dengar dari info kawan-kawan media tadi malam, ya karena Anies juga satu ya agak berat hati juga maju di Jawa Barat karena ini persoalan pertarungan yang saya kira tidak sesuai dengan selera politik Anies yang lebih condong di Jakarta. Yang kedua, kalaupun toh maju di Jawa Barat, Anies ini belum tentu menang karena ada jagoan-jagoan yang juga relatif kompetitif. Yang ketiga, katanya Anies ini juga butuh syarat politik bukan hanya dengan PDIP, tapi harus ada warna partai Islam seperti PKB yang kemudian menjadi bagian di dalamnya. Hal-hal yang semacam ini sepertinya turut memperjelas bagaimana posisi Anies untuk maju di Jawa Barat itu lebih kompleks dibandingkan dengan Jakarta. Oleh karena itu bagi saya Mas Tifal, saya tidak terlampau meyakini bahwa Anies itu gagal maju di Jawa Barat hanya karena faktor Mulyono, tukang kayu dan invisible hand itu. Meski kita sebenarnya sudah tahu siapa orang itu. Nah yang kedua, sebenarnya persoalan Anies dan nggak Anies maju ini sebenarnya ada titik terang ketika Anies itu melihat bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Winar 10. Kan syarat PDIP sepertinya hanya ingin Anies itu jadi kader. Kalau Anies jadi kader PDIP punya kartu anggota, jangankan di Jawa Barat, rasa-rasanya di Jakarta pun Anies punya kesempatan untuk maju. Jadi dalam konteks inilah sepertinya Anies nggak bisa maju ya karena faktor Anies sendiri nggak mau menggunakan kartu anggota partai politik seperti PDIP. Jadi Bahwa pesan ada apa upaya sebetulnya yang untuk- coba dibawa oleh Pak Ono Surono menyampaikan itu di KPU Jawa Barat di detik-detik terakhir pendaftaran calon tadi malam itu, Mas Adi? Ya, sepertinya Pak Ono juga ingin memberikan satu pesan supaya para pendukungnya Anies itu tidak membuli PDIP sebagai partai yang memberikan harapan palsu misalnya terkait dengan pencalonan Anies. Karena terbukti ketika Anies misalnya ditinggalkan oleh PKS, PKS itu kan jadi sasaran tembak dari seluruh pendukung Anies. Sempat muncul trending tenggelamkan PKS. Setelah itu juga mereka, para pendukung Anies juga mengkritik PKB dan Nasdem karena dinilai sudah habis manis sepah dibuang setelah hasil pileknya mereka naik signifikan, tapi di Pilkada Jakarta tidak mengusung Anies. Itu yang sepertinya coba untuk diamputasi oleh Pak Ono Surono, supaya soal kemungkinan Anies maju di Jawa Barat dari PDIP, itu tak ada kaitannya dengan bagaimana hubungan keduanya itu yang sebenarnya tak ada titik temu. Maka muncullah satu istilah yang disebut dengan Pak Mulyono, sang invisible hand, Baik. dan kayu yang belakangan ini posisinya cukup powerful. Mungkin Bang Ridwan Hisam nih yang paham persis siapa yang Pak Mulyono itu. Nah, saya tanya ke Pak Ridwan, kalau begitu Pak Ridwan, Anda merasa juga ada intervensi atau penjagalan dirasakan Golkar bersama teman-teman Kim saat mencalonkan nama-nama untuk pilkada ini? Enggak lah, Golkar kan sudah ya sama beda-beda tipis dengan PDIP. Ya cuman berbeda, kalau Munas berbeda, saya aja mau maju belum sudah daftar, belum dibuka sudah dipotong, ya itu sudahlah kita anggap sudah satu hal ciri yang terjadi di Golkar. Tapi saya begini ya, masalah Mulyono, kita coba lihat dulu Mulyono itu nama seorang laki-laki. Ya orang Jawa itu ada no, ada to, ada go, ada ro, kayak gitu-gitulah. Nah Bung Karno, Soekarno. Terus Nono, ketua PDIP mana itu? Jawa Barat, no. Mulyo itu orang yang mulia. Oke. Jadi Soekarno itu adalah orang laki-laki yang murna, itu namanya Soekarno. Nah, jadi Mulyono itu orang laki-laki yang mulia.
Nah, jadi itu kata dari Mulyono, begitu saya dengar kata Mulyono, saya cari itu. Apa sih Mulyono ini? Poinnya apa kalau begitu menurut Anda? Ya, orang yang dikatakan oleh Pak Nono itu ya berarti orang yang mulia kan, yang menjegal kan. Nah, orang yang mulia kita Pak Aryo Bimo ini orang mulia juga. Coba kalau apa namanya di DPR, yang terhormat Bapak anggota DPR yang mulia, ya anggota DPR yang mulia, Presiden juga yang mulia, duta besar yang mulia. Jadi banyak sekali. Jadi kita tidak usah nyari-nyari lah. Kita kan apa namanya mengetahui masalah ini. Tapi gini ya, saya ini punya pengalaman Mas di PDIP. Jadi Mas Arya Bima, saya itu kan calon wakil gubernur ya PDIP tahun 2008. Saya itu dilakukan tes and prepare, tes and proper test loh di apa namanya di Lenteng Agung dulu. Langsung dipimpin oleh Ibu Mega di hadapan 17 orang pengurus harian di PDIP. Waktu itu saya bersama Pak Cip. Baik. Nah, itu ada salah satu pengurus almarhum sekarang sudah namanya Mas Muin Bendara meminta Ridwan Hisam didukung tapi dengan syarat harus menandatangani masuk partai PDIP. Padahal saya kan kader Golkar. Jadi intinya? Saya mantan ketua. Nah, itu ditolak oleh Bu Mega. Bu Mega bilang gini, saya tidak setuju kalau Ridwan harus masuk PDIP karena Ridwan ini ketua Kosguru. Kosguru itu gotong royong sama dengan kita. Jadi saya tidak yakin juga kalau itu menjadi persyaratan di PDIP. Itu kalau mama ada yang nah, itu saya yakin bukan dari Bu Mega karena saya tahu persis bagaimana Bu Mega itu rasa nasionalismenya sangat tinggi dan kita semua harus belajar dengan Bu Mega masalah itu. Jadi saya tidak yakin bahwa apa namanya Mas Anies ini tidak jadi masuk itu karena dia tidak mau menjadi anggota PDIP. Nah, itu saya kira. Apa yang menjadi kekhawatiran PDIP kalau begitu? Karena ini pendaftaran sudah terjadi, sekarang proses pilkada masih tetap berjalan. Apakah ada kekhawatiran bahwa intervensi atau upaya penjegalan dalam proses pilkada ini akan dialami juga oleh PDI Perjuangan sampai masa pencoblosan? Tapi jawabnya nanti ya Mas Bimo, kita lanjutkan diskusi usai jeda berikut ini.